Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwatal iman yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Alhamdulillah atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, atas karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita sekalian dalam keadaan sehat walafiat, bisa berkegiatan, beraktivitas. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian kekuatan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur atas karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian. Ikhwatal iman yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, insyaallah ta'ala hari ini kita akan sama-sama membahas satu materi yang sangat penting untuk kita kaji bersama, untuk kita pelajari bersama. Sebagai bentuk peningkatan kualitas kita bagi siapa yang belum maksimal di dalam membaca Al-Quran, di dalam membaca setiap huruf demi hurufnya sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama di dalam membaca Al-Quran. Maka insyaallah ta'ala program ini akan terus berlangsung, dan tentunya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kaum muslimin secara umum, dan khususnya pada program ini ditujukan untuk para guru di Sivitas Akademi Al-Ummah, ya, sekolah dari Al-Ummah. Sehingga mudah-mudahan tentunya bagi siapa yang menyaksikan video ini mendapatkan manfaat dan bisa meningkatkan kualitas bacaan yang insya Allah akan kita sama-sama bahas di kesempatan kali ini. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang makharijul huruf. Kita perlu tahu apa itu makhraj, apa itu makharijul huruf. Makharijul huruf adalah, ya, kita berbicara tentang bahasa terlebih dahulu. Menurut bahasa adalah dari kata makhraj, artinya adalah tempat keluar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar. Maka makhraj menurut bahasa adalah tempat keluar. Dan menurut istilah, makharijul huruf menurut istilah berarti tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah dengan karakteristik tersendiri pada setiap hurufnya. Maka ini adalah tempat keluarnya suara sehingga huruf itu memiliki karakteristik masing-masing. Huruf H tentunya berbeda dengan huruf H. Huruf A berbeda dengan huruf A, dan seterusnya. Jika kita ingin mengetahui lebih jelas tentang makharijul huruf, apakah suara atau huruf yang kita bacakan sesuai dengan kaidah makharij, sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama, maka kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah menggunakan huruf hamzah, kemudian di depannya huruf yang ingin dibacanya dengan menggunakan tasydid. Contohnya adalah abba, atta, atha, dan seterusnya. Cara yang kedua adalah dengan menambahkan hamzah sebelum huruf yang disukunkan. Contohnya adalah a, ad, at, dan seterusnya. Baik, kita akan masuk pada macam-macam makhraj. Para ulama membagi makhraj itu menjadi 5 bagian. Tempat keluarnya suara itu ada 5 bagian. Yang pertama adalah al-jauf atau rongga mulut. Yang kedua adalah al-halq, maknanya adalah tenggorokan. Yang ketiga adalah lisan, makhraj lisan atau makhraj lidah. Yang keempat asy-syafatain, dua bibir.
Dan yang keenam adalah khayshum atau hidung atau pangkal hidung. Kita akan sedikit membahas tentang rincian dari makhraj ini. Huruf-huruf apa saja yang keluar dari makhraj yang telah disebutkan tadi. Yang pertama adalah al-jawf. Al-jawf maknanya adalah rongga mulut. Rongga mulut ini atau makhraj pada rongga mulut itu ada 3 huruf. Dan para ulama menyebutkan 3 huruf ini adalah huruf-huruf mad. Alif, ya, sukun, dan waw sukun. Alif, yaitu mad, sebelumnya ada fathah. Yang kedua, ya sukun, yang sebelumnya ada kasrah. Dan yang ketiga adalah waw sukun, yang sebelumnya ada dhammah. Maka seorang qari ketika membaca huruf-huruf yang ada madnya, sejatinya dia harus mengeluarkan suara itu lewat mulutnya, tidak boleh lewat hidungnya. Maka salah ketika kita membaca misalnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suara itu dari mulut keluar, begitu pula dari hidung keluar. Maka ini tidak dibenarkan. Harusnya seorang qari membaca mad asli atau huruf-huruf mad ini dengan lewat mulut saja tanpa lewat hidung. Contohnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Murni keluarnya dari hidung. Baik, ini yang pertama, makhraj al-jawf atau rongga mulut. Yang kedua adalah al-halq, makhraj dari tenggorokan. Kita perlu mengetahui tata letak dari makhraj atau tata letak dari huruf tersebut di mana diletakkan sehingga kita bisa membaca huruf itu dengan benar. Makhraj halq terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tenggorokan bagian bawah. Pada makhraj ini ada 2 huruf. Yang pertama adalah hamzah, yang kedua adalah huruf ha. Kita akan coba dengan menggunakan konsep yang telah tadi disebutkan, ya, panjang dan juga sukun. Huruf hamzah. A i u ba u an ani a na minal mu'lima i an ani a. Jadi pembacaan huruf hamzah ini karena hamzah memiliki atau sifatnya adalah sifat syiddah, harus tertahan, aliran suara tidak mengalir, maka harus tegas di dalam pengucapan huruf hamzah. A i u ba, maka tidak boleh dibaca a i u ba, tetapi a i u ba, ya. Ini makhraj hamzah atau huruf hamzah. Yang kedua huruf ha. Ha sekalipun makhrajnya sama dengan hamzah, akan tetapi sifatnya berbeda. Sifat daripada ha adalah rakhawa, mengalir. Dan lawan daripada mengalir tidak boleh, konsekuensi daripada mengalir adalah tidak diperbolehkan untuk dipantulkan. Kita akan baca huruf ha dengan benar. Ha hi hu bah hu han hani ha na minal muhlima hi han hani ha. Ya. Jadi jangan kita membaca huruf ha sukun ini dengan memantul. Contoh ha hi hu bah hu han hani ha na minal muhni. Maka ini keluar dari makhrajnya, tidak diperbolehkan, atau sifatnya salah karena ha bukan sifat qalqalah. Baik, ini tenggorokan bagian bawah. Yang kedua tenggorokan bagian tengah. Pada posisi tenggorokan bagian tengah ini ada 2 huruf. Yang pertama adalah huruf ha,
dan yang kedua adalah huruf A. Huruf H ini pun adalah memiliki sifat rakhawah, yang mengalir, jangan ditahan, dan jangan pula memantul. Kita akan baca bersama-sama huruf H. Ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hah, na, minal, muhni, mahi, han, hani, ha. Tidak boleh kita memantulkan di huruf H. Contoh, ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hahna, hani, hahna, misalnya. Maka keluar daripada sifat asalnya, yaitu rakhawah. Yang berikutnya di dalam makhraj tenggorokan bagian tengah ada huruf A yang perlu diperhatikan oleh seorang qari di dalam membaca Al-Quran yang di dalamnya ada huruf A-nya. Maka perhatikan jangan sampai dia keluar dari hidung, karena huruf Ain bukan makhraj hidung atau khayshum. Walaupun tentunya terkadang di dalam membaca Al-Quran yang dialirkan lewat hidung itu terasa indah didengar, tetapi dia tidak tepat di dalam pengucapannya. Maka jangan sampai kita membaca ya alhamdulillahi rabbil keluar dari hidung. A. Bagaimana cara mengecek huruf tersebut tidak keluar dari hidung? Maka tekan hidung kita di dalam mengucapkan huruf A. Contoh A. Apakah bergetar atau tidak? Kalau masih bergetar berarti keluarnya huruf itu bukan di tenggorokan, tetapi di hidung kita. Ini yang perlu diperbaiki. Dan huruf A memiliki sifat tawassut, sifat antara rakhawah dan syiddah. Syiddah tertahannya aliran suara, rakhawah mengalirnya secara normal. Maka huruf Ain harus mengalir sedikit dari suara. Kita baca bersama-sama. A'i'uba' u'an 'ani 'a'na minal mu'ni ma'i'an 'ani'a. Perhatikan 'ani'a, 'ani'a, tidak dari hidung. Sifat ini juga bisa kita lihat di dalam surat Al-Fatihah ketika kita membaca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ain sukunnya mengalir, karena di dalam membaca Al-Quran harus nyambung, tidak boleh tersendat, tidak boleh terputus. Contoh sebuah kesalahan, Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu, tertahan. Maka ini khawatir menjadi sifat syiddah yang tertahan, maka harus mengalir. Di makhraj berikutnya atau makhraj al-halq yang ketiga adalah tenggorokan bagian atas. Pada posisi ini ada dua huruf. Yang pertama adalah huruf kha dan huruf gha. Huruf kha dan huruf ghain, ya. Dua huruf ini juga memiliki sifat yang sama, yaitu rakhawah, mengalir. Maka tidak diperbolehkan untuk memantul. Kita baca bersama-sama huruf kha. Kha, khi, khu, bakh, khu, khan, khani, khakhna, minal, mukhni, makhi, khan, khani, kha. Tidak boleh memantul. Khu, khan, khani, khakhna. Awas. Di dalam surat Al-Humazah misalnya, yahsabu anna malahu akhladah, memantul, maka ini tidak diperbolehkan. Huruf gha, begitu pula ini adalah sifat rakhawah.
maka harus mengalir. Kita baca bersama-sama. Ghaghiru bagh, ghuran ghani gharna minal mughni maghiran ghani gha. Maka jangan sampai kemudian kita membaca huruf ghain ini dengan memantul, atau dengan membaca huruf gha dengan huruf go. Maka konsekuensi daripada huruf go ketika dia berharokat sukun maka menjadi memantul. Ghairil magdu, karena pada posisi ini huruf G-nya bahasa Indonesia dia termasuk huruf syiddah atau tertutup, sehingga konsekuensinya adalah memantul ketika dia berharokat sukun.